Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Dr. Mukti Widayati M.Hum. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang berkontribusi penuh dalam pembuatan materi ini mengenai modifikasi modul ajar. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Pradana Titis Irawan. Yang kedua, Oktabrian Ardi Kartika. Yang ketiga, Oktiva Istriani. Yang keempat, Ratna Yuliana. Dan yang kelima, Renia Rahmawati. Modifikasi merupakan sebuah kegiatan mengubah, menambahkan, serta mengurangi tujuan untuk memperbaiki suatu hal agar menjadi lebih baik dan mudah dimengerti. Modul ajar merupakan salah satu perangkat berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Aspek yang dimodifikasi pada modul ajar yang pertama yaitu memodifikasi profil pelajar Pancasila, yang kedua yaitu memodifikasi sarana dan prasarana, yang ketiga yaitu memodifikasi model pembelajaran, dan yang keempat yaitu memodifikasi tujuan pembelajaran. Memodifikasi profil pelajar Pancasila. Sebelum kami modifikasi, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Setelah kami modifikasi, yang pertama yaitu bernalar kritis. Peserta didik yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Yang kedua yaitu gotong royong. Peserta didik dapat bekerja sama dengan rekan kelompoknya dan dapat menyelesaikan kegiatan belajarnya dengan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu kreatif. Peserta didik mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia seperti membaca doa sebelum belajar dan membaca ayat pendek serta Asmaul Husna. Alasan kami memodifikasi yaitu profil pelajar Pancasila yang digunakan pada modul sebelumnya tanpa penjelasan yang rinci. Sedangkan setelah dimodifikasi, profil pelajar Pancasila dirincikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti benar kritis, memperoleh dan memproses informasi dari gagasan, gotong royong, melaksanakan piket kelas bersama dan bekerja sama dalam kelompok, kreatif, menghasilkan gagasan yang relevan. Modifikasi sarana prasarana. Pada modul sebelumnya hanya menuliskan sumber materi. Setelah modifikasi sarana prasarana, sudah menggunakan laptop, speaker, video pembelajaran, LKPD, dan gambar-gambar. Alasan dilakukan memodifikasi dilakukan dengan melihat kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya yang berbeda, seperti menggunakan video anak dalam proses pembelajaran. Modifikasi model pembelajaran sebelum yaitu dengan pembelajaran tatap muka, sedangkan setelah yaitu kita menggunakan model pembelajaran berbasis APBN. Alasan modifikasi sebelum dilakukan modifikasi, guru hanya menggunakan pembelajaran tatap muka dan tidak menggunakan model sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka dari itu,
selanjutnya yaitu memodifikasi tujuan pembelajaran. Pada modul sebelumnya tidak ada tujuan pembelajaran. Kemudian peserta didik dapat menyusun urutan sila-sila Pancasila dan menguraikan makna setiap sila Pancasila serta menunjukkan penerapannya dalam kegiatan hidup sehari-hari. Kemudian untuk selanjutnya, peserta didik menguraikan dan meyakinkan pentingnya kebersamaan dalam suatu kerja kelompok serta menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari sebagai wujud pengawalan Pancasila. Peserta didik dapat memahami dan menyadari bahwa manusia saling membutuhkan dan harus saling memberi dan menerima satu sama lain, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alasan dilakukan modifikasi yaitu karena sebelum dimodifikasi guru tidak mencantumkan tujuan pembelajaran dalam modul ajarnya, di mana tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran pun bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengetahuan, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, serta kolaborasi dan strategi komunikasi. Setelah dimodifikasi, tujuan pembelajaran tertulis dalam modul ajar yang sesuai dengan alur kegiatan pembelajaran. Baik, itu saja modul ajar yang sudah kami modifikasi. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian ada kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.